crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, the crystal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu diberikan syafaatnya dan menjadi pengikut setianya hingga di akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Haji Nasruddin MPDI, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Ibu Cici Suwarsi SPD, Bapak Ibu Guru beserta staf. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan. Yang ketiga, tanya jawab. 4, penutup atau doa. Marilah kita bersama-sama. Sebelum kita mulai acara ini, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Jatinegara Kaum 06. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SDN Jatinegara Kaum 06, Ibu Guru, wabil khusus calon guru penggerak Ibu Tuti Alumia SPD dan Pendim yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mensupport agenda pemaparan dan lain-lain sebagainya terkait dengan guru penggerak. Selamat kami ucapkan kepada Ibu Tuti Alumia yang telah menjadi salah satu guru yang terpilih di SDN. Semoga Bapak Ibu guru yang lainnya dapat menyusul di kemudian hari, karena seberapa pinternya burung berterbang tinggi, tetap kita akan hinggap ke satu pohon, ke satu daratan, ke satu tempat. Tidak mungkin terbang terus-menerus. Disitulah ketika kita
hinggap bisa berkembang, maka banyak hal yang perlu kita hadapi. Disinilah pentingnya sebagai pengembangan atau inovasi guru yang tidak seperti katak dalam kebun, pinter tapi tidak berkembang. Katak pinter tapi kepinterannya hanya sebatas terburu. Oleh karena itu Bapak harap guru-guru SD dan negara kaum anak dapat mengikuti jejak Ibu Tuti Alwiyah ini yang sudah masuk dalam kegiatan guru penggerak. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu guru yang kami hormati, ini diawali dari temuan-temuan seorang guru yang sedang praktik mengajar di satu sekolah ini. Ketika ditemukan ternyata 30 siswa itu bervariasi gaya serapnya, sehingga menjadi catatan kecil oleh seorang guru. Ada anak yang belajar kurang semangat, lemah, lesu, lunglai. Setelah ditanya, kenapa nak? Kok kamu kurang semangat? Belum sarapan sudah? Dia tidak berani mengungkapkan apa kekurangan tadi. Semangatnya itu nggak muncul. Ada juga lain anak cenderung mudah bosan sama pembelajaran itu. Tapi anak ini tidak terbuka juga, tidak pernah mengungkapkan alasannya. Setelah dipelajari yang lainnya, kejadian lainnya pada anak itu, ada juga sering menunda pekerjaan. Ini yang sering kita dapati. Nah, mana kerjaannya, tugasnya, PR-nya, dan seterusnya. Lupa bu, ketinggalan bu, dan seterusnya. Banyak alasan itu. Sesungguhnya anak itu tidak ada anak bodoh, tidak ada anak yang IQ di bawah rata-rata. Sebetulnya sesungguhnya anak itu ada potensi di setiap anak. Ada juga kalau gurunya sedang ajar, dia tidak pernah memperhatikan gurunya, sibuk dengan dirinya sendiri. Setan nempel di tangannya, di pensilnya, di penggarisnya, di pulpennya, mengganggu terus itu setan. Lutak-lutik, petak-ketok, dan seterusnya. Nah, disinilah pentingnya perlu seorang guru memahami praktik baik yang perlu dikembangkan dari hasil pengalaman tadi. Setelah dianalisa oleh seorang guru, oh ternyata yang mempengaruhi kejadian-kejadian pada anak itu tadi, itu ada faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Ada yang dari dalam diri sendiri, ada juga yang dari luar yang mempengaruhi anak ini. Setelah dicari tahu oleh gurunya, ternyata ketemu faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, yang dari dalam dirinya sendiri. Ada anak yang muncul keingintahuan, tapi perhatian seorang guru kurang fokus kepada anak. Padahal dia pengen tahu ini, itu, ini. Ketika dia bertanya sama orang guru, dia bertanya mulu. Ada yang seperti itu.
Anak itu langsung takut terus, tidak pernah mau bertanya lagi. Ada juga yang cita-citanya terpendam, langsung down, karena dia pengen cita-citanya tinggi, tapi ketika dia mengemukakan satu keinginannya terhadap seorang guru, gurunya juga tadi kurang. Ada juga faktor motivasi diri, semangat diri. Saya ingin tahu, saya ingin bisa, tapi itu tidak pernah muncul dari anak. Nah, akhirnya dicari lagi faktor yang dari luar. Gurunya ini pengen tahu terus, kenapa sih anak terjadi beraneka tadi. Yang dari luar ternyata lingkungan keluarga. Sekolah ini bukan sekolah mohon maaf menengah ke atas keluarganya. Bukan berarti tidak ada yang menengah ke atas, ada juga, tapi tidak semua. Kebanyakan menengah rata-rata ke bawah. Ada yang rumah tinggalnya anak 2, tempat tinggalnya 1 kamar, mandi di luar, keadaan terpaksa. Ini lingkungan keluarga. Ada juga selain dari faktor keluarga, terus ibu guru atau seorang guru itu mengoreksi diri, oh iya, ternyata cara saya mengajar ini sifatnya monoton. Terus saja kalau jalan tol. Makanya ketika Bung Karno, Bung Hatta berpidato berapi-api, ada nada tinggi, nada rendah, itu tujuannya memberi semangat pada masyarakat rakyatnya. Begitu juga seorang guru ketika ngajar, kalau selalu monoton dari jalan tol enak itu gelisir, ngantuk lama-lama, benar nggak? Nah, kalau jalannya bergelombang, lihat-lihat, semangat, supirnya juga semangat, penumpangnya juga semangat, berjuang untuk menjadi selamat. Mengajar jalan tol bagus, cepat sampai. Apakah pesertanya ini dengerin apa tidur? Nah, kalau dengerin alhamdulillah. Tapi yang dia harapkan itu tidak tercapai, pas supir nengok ke belakang, masya Allah, saya kerja sendiri. Yang melek asisten supir, kondektur, pesertanya tidur semua. Bagaimana pendidikan saya yang akan saya sampaikan ini bisa tercapai kalau supirnya sendiri bekerja, muridnya tidur? Bukan tidur itu dilarang, tapi satu kesempatan boleh. Mungkin lelah, capek, dan seterusnya. Tapi perlu juga memberi semangat, membangkitkan anak bagaimana itu semangat. Ada juga dia perlu teman sebaya. Yang faktor eksternal tadi, tidak selalu anak itu belajar sendiri, bisa sendiri, mampu sendiri, dan seterusnya. Tapi dibutuhkan orang lain ternyata buat bercurhat. Kalau curhat sama orang tua tidak didengar, sama yang lain kakak belajar sendiri jawabannya, sama adik apalagi bawah dia. Ternyata dia perlu teman sebaya untuk kemajuan belajar. Nah, yang seperti ini perlu kita menjadi perhatian fokus faktor-faktor tadi. Dan faktor yang lain, mungkin bahan pembelajarannya buat anak itu kurang menarik. Nah, dari masalah-masalah ini, belajar praktik
sangat dibutuhkan. Pertama, pembelajaran yang menarik. Yang kedua, jangan langsung mengajar. Ice breaking itu penting. Kita pegang pengenalan huruf di kelas 1. A, I, U, E, O itu huruf vokal yang harus dikenalkan dasar pembelajaran anak. Di TK mungkin belum boleh dikasih pembelajaran, tapi ketika di kelas 1 di sini udah boleh dikenalin A, I, U, E, O. Mungkin hafal bisa. Bagaimana cara peragaannya? Kita ambil 2 buah huruf dulu, A dan I. Satu ini A, yang satu I. Coba anak, kalau Bapak tayangkan, kalau Bapak angkat, sebut nama huruf itu. Tes. Kalau Bapak angkat itu tadi huruf apa? A. Bilang. A. I. Kalau cepat berarti bilangnya cepat ya. I. I. A. Nah kalau panjang. Nah ini satu metode pengenalan yang menarik. Jangan hanya guru bercerita terus bertanya, paham anak-anak? Jawaban itu jangan dipercaya. Kunci jawaban itu biar kita percaya, praktekkan. Paham anak-anak? Paham Bu Guru. Yang paham siapa jawabannya? Bu Guru. Paham anak-anak? Paham Pak Guru. Yang paham Pak Guru. Bapak punya Profesor Dr. Haji Muhammad Hasan, rektor sebuah perguruan tinggi. Dia kalau ngajar gak pernah bertanya itu, dan tidak pernah meneruskan kata-kata yang harus disebut tapi tanggung. Apa itu yang sering diucapkan? Profesor bilang, jangan sekali-kali meneruskan ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Jangan. Nanti bisa dibilang Bandeng, ikan. Itu nggak boleh. Profesor itu yang menerangkan, Bapak masih ingat. Ibu kota Jakarta apa Nana? Ibu kota Indonesia jagung. Bener jawaban anak. Kenapa? Karena memotong kata bukan pada bagiannya. Lebih baik vokal dan seterusnya. Dia tidak percaya jawaban anak kalau tadi ditanya paham, dia nggak bakal mau jawaban anak itu. Tetap dia ujikan. Coba Bapak tes. Kalau kamu bilang paham, Bapak belum yakin. Dites masuk. 99 ditambah 1 dikurang 1 jadi berapa? Nah, kalau dia jawab benar, baru kita yakin anak itu benar-benar paham. Nah, inilah penemuan-penemuan praktik yang baik perlu dikembangkan. Berarti dari mulai contoh bagaimana menginovasi kita dulu, gurunya. Jangan pernah malas buka, baca, dan seterusnya. Apa yang dibuka ketika kita tidak tahu, bertanya sama teman, tidak mau, buka Google. Mbak Google membantu kita. Lebih yakin lagi kepada pakarnya. Pakarnya itu siapa ya guru? Yang menurut kita lebih bisa dan lebih tahu dari kita, itu adalah guru kita. Walaupun usianya di bawah kita, itu jangan pernah malu untuk bertanya ke situ. Kunci keberhasilan, kesuksesan mengatasi anak tadi mulai praktik baik yang nyata. Bapak rasa cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini baru sekecil info terkait kesuksesan anak. Bapak berdoa
Semoga tutik-tutik berikutnya menyusul. Kalau tutik ini 6 bulan ke depan selesai, tutik alawiyah, tutik-tutik berikutnya terus menyusul. Amin. Jangan pernah bosan. Daftarkan guru penggerak, praktek bisa. Jadi jangan hanya sekedar semuanya dari kita guru penggerak CGP, PP-nya tidak apa-apa, boleh. Kalau dulu ada satu, kenapa? Mungkin salah ambil, salah klik, jadi dapatnya CGP lagi, PP-nya lain. Bapak support kapanpun siap dan jam berapapun ketika Bapak dibutuhkan, Bapak support. Silakan kita berkomunikasi, saling mendukung. Sukses selalu kepada guru penggerak Ibu Tuti Alawiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekolah atas sambutannya. Selanjutnya marilah kita panggilkan dan kita dengarkan paparan dari Bu Tuti Alawiyah mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Kepada Bu Tuti Alawiyah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Nasruddin MPD, yang saya hormati Ibu Cici Suarsi selaku Wakil Kepala Sekolah, serta Ibu Bapak Guru dan staf SD Jatinegara Kaum yang sudah hadir pada siang hari ini untuk mendengarkan presentasi atau pemaparan di mana pada saya tugas pada hari ini saya sebagai calon guru penggerak yang akan mengimbaskan modul 1.4, di mana pada modul 1 ini dari 1.1 sampai 1.4 saya sebagai guru penggerak mendapatkan tugas di mana dalam budaya positif ini saya harus terapkan di sekolah, dan saya juga memberikan imbasnya kepada rekan-rekan guru yang ada di SD Jatinegara Kaum 06. Salawat dan salam tidak lupa saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta syafaatnya sampai akhir nanti kita menjadi pengikut beliau yang setia. Nah, Ibu Bapak, yang di sini saya tampilkan pertama adalah pertanyaan pemantik dulu ya, Ibu Bapak. Di sini ada pertanyaan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman yang positif itu menurut Ibu Bapak boleh tidak sih dilaksanakan kita sebagai guru jika ada anak yang berbuat salah? Saya minta pendapatnya. Boleh tidak ya kira-kira nih kita memberikan hukuman yang positif bagi anak? Kira-kira apa pendapatnya nih di benak Ibu Bapak nih? Tentunya ada yang kalimat mungkin tidak boleh ya. Tapi kita lihat dulu di sini positif apa negatif. Kalau misalkan hukuman yang positif seperti contohnya, jika ada anak kita yang berbuat salah atau tidak mengerjakan tugas, kita sebagai guru harus bijaksana. Boleh menghukum dengan cara yang mendidik atau yang tidak merugikan anak. Contohnya, nah kamu ini tidak mengerjakan tugas, pasti kamu mendapatkan hukuman dari Ibu Guru. Nah sekarang hukumannya kamu harus menghafal Undang-Undang Dasar 45, atau kamu harus menghafal perkalian, atau kamu bisa membuat puisi. Nah itu adalah hukuman yang positif yang kesannya mendidik. Tapi ada hukuman yang negatif yang biasanya langsung hukuman itu berupa spontanitas ya Ibu Bapak. Tapi dalam spontanitas itu tidak boleh kita merugikan anak. Nah kalau hukuman yang positif yang tadi saya jelaskan, yang negatif contohnya anak sudah datang telat, tidak mengerjakan tugas, dihukum sama gurunya, disuruh keliling lapangan.
ayo kamu tidak menjalankan tugas keliling lapangan 5 kali, atau dia disuruh membersihkan kamar mandi dari kamar mandi guru sampai kamar mandi siswa, dan itu yang tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Itu merupakan sudah fisik ya. Anak itu sudah capek-capek ke sekolah, sudah dari rumah tidak makan, dikasih hukuman fisik oleh gurunya. Itu akibatnya nanti akan membuat anak menjadi dendam atau marah. Nah, jadi ini ada contohnya. Pemberian hukuman positif seperti menghafal undang-undang dasar dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi hukuman ada 2 ya Bu. Kita harus bijak. Tentunya kita sebagai guru harus bijaknya membuat hukuman kepada anak. Jadi tidak asal kita sembarangan menghukum. Oke, kita lanjut ya Bu. Nah, yang saya akan membahas di sini adalah apa itu budaya positif. Nah, saya minta pendapatnya nih Bu, apa sih budaya positif yang di pikiran Ibu itu apa? Ya, apa yang bisa Ibu pendapatnya? Budaya positif? Ibu Ira? Budaya yang ke arah positif yang bisa menjadi lebih anak itu lebih arah positif ya, bukan arah yang negatif. Ya, keyakinan yang anak tersebut bisa positif. Oke, terima kasih Bu Ira. Ya, kita lanjut lagi. Jadi budaya positif di sini adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Segala sesuatunya yaitu tentunya yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, jadi setiap budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah ini yang nantinya akan membuat karakter anak itu menjadi lebih baik lagi, bukan menjadi tidak baik ya. Jadi itu sudah pembiasaan kita. Kalau di mana budaya positif sudah diterapkan di sekolah, otomatis insya Allah anak kita juga akan mematuhinya dan tertib tentunya. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Di sini yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, di antara 5 posisi kontrol ini kira-kira yang biasa kita lakukan sebagai guru di kelas itu apa ya kira-kira kebanyakan? Yaitu apa penghukum, apa membuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer. Biasanya apa ibu-ibu ya? Biasanya ya teman. Terus apa lagi? Apa lagi? Bisa apa? Bisa menghukum juga ya mungkin ya. Ya bisa pemantau. Saya itu juga biasanya itu sebelum saya belajar di calon guru penggerak ini saya juga penghukum, pemantau biasanya. Terkadang bisa juga saya menggunakan sebagai teman. Nah, di sini kita akan melihat satu persatu 5 posisi kontrol restitusi bagaimana nih yang harus kita terapkan di sekolah. Selanjutnya yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara yang pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Biasanya guru yang seperti ini tidak mau melihat hukuman sejauh ini akan nantinya bisa membuat anak rugi atau tidak. Dia spontan marah-marah biasanya. Nah, biasanya hukuman seperti ini yang negatif ya ibu bapak, seperti
contohnya dia sambil marah-marah, gestur tubuhnya sambil menunjuk-nunjuk atau melotot. Nah itu yang membuat hukuman yang negatif yang tidak bisa diterima oleh anak. Nah selanjutnya, biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau bisa menghardik. Contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Biasanya seorang guru seperti itu ya. Nah, tanyakan kepada diri ibu bapak nih, bagaimana ya perasaannya murid bila kita sebagai guru berkata seperti itu kepada anak. Kita bentak-bentak, menggunakan tutur kata yang kayaknya kesannya menjas anak. Nah, tentu di sini anak akan merasa apa? Kemungkinan murid akan marah ya Bapak Ibu dan mendendam atau bersifat agresif. Biasanya anak yang udah pernah marah seperti itu, ketika suruh duduk pun dia juga tidak tenang. Karena apa? Di jiwanya dia merasa, oh saya ini sudah dijaz sama bu guru, dikata-katain, jadi dia tidak konsentrasi lagi. Jadi dia meluapkannya itu seperti misalkan mengetok meja, mencoret-coret, itu melampiaskannya seperti itu biasanya. Anak yang merasa dirinya sudah dijaz oleh gurunya, ya. Terus sepulang sekolah mungkin ada juga melihat motor bapak ibu gurunya langsung digoreng. Ini ada pengalaman contoh saya waktu saya kuliah. Dulu ada guru atau dosen di waktu saya kuliah itu, ketika saya pernah ngalamin terlambat, karena terlambat sih nggak sampai 5 menit, 3 menit atau 2 menit, saya pas masuk dikatain, oh udah sekolah bertina. Kalimatnya tidak pantas seorang dosen apalagi memberikan kalimat seperti itu kepada siswanya atau mahasiswanya. Akhirnya saya duduk, saya juga merasa kesal, saya malu lah, karena guru ini sudah mempermalukan saya di depan teman-teman. Akhirnya apa? Teman saya laki-laki juga terlambat gitu, datang, dia lebih parah lagi, malah hampir 10 menit. Nah di situ dia kata-katain sambil dihardik, ditunjuk-tunjuk. Akhirnya apa? Teman saya ini dendam. Kebetulan ketika bapak ini belum pulang, mobilnya digaruk tuh, pakai paku sama dia, saling dendamnya. Maka kita sebagai guru jangan sampai kita berkata seperti itu kepada anak didik kita. Nantinya akan apa? Psikis mentalnya dia yang akan terguncang nantinya kalau kita berbuat seperti itu. Selanjutnya adalah posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut. Contohnya seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberi kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Nah biasanya dalam posisi kontrol seperti ini, kita sebagai guru agar lemah lembut ya bu sikapnya. Karena apa? Kita menegurnya itu tidak seperti penghukum tadi, kita agak lembut. Ibu sangat kecewa loh sama kamu, tidak dengan bentakan. Ya, selanjutnya pembuat rasa bersalah ini suaranya itu seperti halus atau sedih. Bahasa tubuhnya itu mendekat pada anak biasanya. Di sini contohnya, adakah kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat. Lambat lagi, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Nah, bagaimana perasaan anak jika seandainya dia itu diberi nasihat seperti itu kepada gurunya? Nah, tentunya murid akan merasa apa? Bersalah, meskipun kita lemah lembut, tapi dia tahu oh ibu ini marahnya tapi dengan lembut. Nah, otomatis kan dia juga apa ya, kecewa ya, takut mengecewakan ibu gitu, karena ibu guru sudah lembut tapi saya kok masih datang telat. Tapi saya dikasih nasihatnya dengan cara seperti itu, tentunya bapak
bapak ibu sebagai guru, murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Maksudnya gagal di sini apa? Saya tidak bisa sesuai yang diharapkan ibu. Ya, jadi dia merasa sekali bersalah. Seperti itu yang ada di hatinya. Ya, sikap seperti ini lebih berbahaya bu, malah ya sikap tidak dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam dalam hati anak tersebut. Kalau hukuman yang kontrol pertama itu kan spontanitas, mungkin anak melampiaskannya otomatis dengan tubuh dia. Tapi kalau yang emosi kontrol kedua, karena kita menghukumnya dengan cara lembut, tidak bertak-bertak, tapi anak itu merasa dirinya itu sangat bersalah sekali, seperti itu. Selanjutnya posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Nah di sini yang ibu bapak guru lakukan mungkin bisa ya bu, di sini bisa sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid karena dia friendly sekali sama gurunya. Namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini yaitu misalkan anak ini jika dia tidak membuat PR, guru bisa mendekat sambil tersenyum mendekati. Nah, kamu ini nggak buat PR kenapa ya? Gitu. Nanti lain kali kerjakan ya. Nah, mungkin dengan cara friendly begitu, murid akan merasa Bu guru nggak marah sama saya gitu. Bu guru sebagai bagian teman sama saya enak sama Bu guru ini, pastikan seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan yang negatif, ya seperti tadi kita ngomel-ngomel, marah-marah, jadi itu bukan friendly sekali. Tapi posisi negatifnya seperti ini loh Ibu. Seandainya anak ini jika di luar dengan guru lain dia dibentak atau apa, dia itu merasa apa ya, seperti takut atau nggak enak banget sama ibu guru itu, beda sama ibu guru saya lemah lembut. Jadi posisi ini negatifnya ketergantungan kalau kita posisi sebagai teman. Jadi dia akan menempel kita mulu. Nah di sini ibu bapak merasakan nggak seperti itu? Pasti merasakan ya. Kalau kita sebagai teman, anak tuh emang dekat sama kita, enak, ibu baik, ibu enak, ajak bicaranya gitu kan. Tapi ketika tiba-tiba nanti dia di luar, misalkan di kantin, dia bercanda atau berbicara agak keras, kita sebagai guru adalah, kamu ini ketawa-ketawa lagi makan, bukannya duduk kata apa. Nah anak itu merasa kaget. Karena apa? Kok guru ini tidak friendly seperti guru saya yang di kelas. Dan negatifnya sebagai guru sebagai teman seperti itu ya Bapak Ibu. Anak ini akan tergantungan seperti itu. Lanjutnya di sini ada suara sebagai teman biasanya akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid mendekat ya. Terus contohnya di sini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin? Kamu sudah janji ke ibu bukan? Jadi kalimatnya itu agak seperti teman bicaranya, tidak membataskan antara guru dengan murid. Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa dan senyum, tangannya bisa juga itu sambil menepuk-nepuk pundaknya, biar serasa sebagai teman dekat. Ya sudah, tidak apa-apa, paling ibu gurunya berkata seperti itu. Oke, duduk dulu sana, nanti bu guru bantu kamu ya nak, sambil tersenyum. Jadi ketika teman itu anak merasa apa? Oh, enak banget ya sama ibu nih. Akhirnya dia duduk dengan rasa senang, happy, tidak tertekan. Itu yang dirasakan kalau guru sebagai teman. Tapi ada tadi saya bilang di sini ada posisi negatif dan posisi positifnya ya ibu ya. Nah di sini hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sini negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut yang tadi saya terangkan ya Bu. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya dari posisi teman ini, katanya Adi hanya akan berbuat sesuatu
bila yang menyuruh adalah ibu gurunya. Karena dia merasa tergantung sama ibu gurunya. Ketika disuruh dengan guru lain dia tidak mau, karena dia sudah sangat enak sekali nyaman sama gurunya. Oke, dan posisi pemantau. Ini biasanya juga kita sebagai guru juga memakai posisi pemantau ya Bu. Di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atau berperilaku kepada orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini biasanya berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang menjalankan profesi pemantau. Pertanyaan yang diajukan sebagai seorang pemantau biasanya adalah, apa yang telah kamu lakukan, Nak? Sanksi atau konsekuensinya kamu sudah tahu kan? Lalu seorang pemantau sangat mengandalkan penghargaan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker yang biasa dia pegang, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Biasanya kita sebagai pemantau nih, biasanya kalau anak yang berbuat salah itu kita hanya apa? Ya oke, silakan duduk. Kita memantau nih gerak-geriknya, kita catat. Kita sebagai guru ada buku catatan harian anak. Jadi jika ada kesalahan atau apa, guru ini hanya sebagai pemantau aja, catat. Oh anak ini kesehariannya seperti ini. Nah itu sebagai pemantau. Selanjutnya adalah ada suara guru pemantau itu bahasa tubuhnya biasanya suara datar, bahasa tubuhnya formal ya Ibu. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Bu, kamu lambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dan lambat? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Yang benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas ketinggalan tadi. Nanti Ibu tunggu ya. Nah biasanya kalau sebagai pemantau kita menghukumnya gitu. Nanti kamu selesai istirahat nggak boleh keluar karena kamu kerjakan di dalam kamarnya sementara. Istirahat jajan kamu di dalam. Dan itu guru pemantau seperti itu, duduk, kita memantau anaknya, mengerjakan sampai dia selesai. Jika sudah selesai baru kita boleh nyuruh dia istirahat. Itu guru pemantau dari posisi keempat. Hasilnya dari pemantau yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugasnya. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Ya ini ada posisi kontrol yang keempat ya Ibu. Nah sekarang yang kelima. Posisi kontrol kita sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perlakuannya, perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Ini sudah menyangkut 3 ya Bu kalau kita memakai posisi kelima ini. Terusnya dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi yang tadi bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi ya pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi,
namun dapat berkolaborasi dengan murid. Jadi di posisi kelima ini adalah posisi yang paling ideal di antara posisi penghukum. Terus posisi apa lagi Bu yang kedua? Kedua masih ingat? Ya, membuat rasa bersalah. Ketiga teman. Keempat pemantau, dan kelima manajer. Iya. Jadi di antara posisi ini Bu yang paling sangat ideal kita sebagai guru, ya. Dimana kami belajar di guru penggerak ini Bu, saya aja ketika mempelajari modul ini saya baru mengerti. Dulu saya itu selalu memakai penghukum dan pemantau saja. Tapi setelah saya mempelajari modul ini sangat luar biasa. Ternyata yang manajer ini yang paling bagus karena semuanya itu sudah dirangkum dalam segitiga restitusi yang nantinya kita akan membuat anak yang tadi berbuat salah ada solusi penyelesaiannya tanpa menyakiti atau membuat anak itu dendam atau marah. Inilah posisi yang paling tepat untuk kita terapkan di sekolah ya Bu. Nah di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah di sini pasti Ibu Bapak bertanya apa sih ini segitiga ini nih? Nah dulu saya juga gitu Bu, sebelum saya masuki sebagai calon guru penggerak, saya juga bingung apa sih segitiga ini gitu. Kayaknya lucu banget, gitu, unik banget. Ternyata setelah saya mempelajari, saya terjun langsung ke CGP ini sangat luar biasa Bu. Ternyata saya baca di sini apa itu segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat dalam menumbuhkan disiplin diri, sebab motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka seperti pernyataan Ki Hajar Dewantara, murid yang merdeka ternyata butuh kedisiplinan diri. Jadi di sini Bu kita kembangkan karakter anak yang nantinya itu akan membuat anak menjadi disiplin baik itu di sekolah, di rumah atau di lingkungannya. Selanjutnya tahapan yang pertama dari restitusi ketiga yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Guru dapat mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa nak, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusinya. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, menstabilkan ini artinya kita jika ada murid yang bersalah, kita yaitu meredakan, menstabilkannya dia agar permasalahan yang dia hadapi itu bisa selesaikan dengan baik. Nah yang kedua adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru hanya mampu memahami maksud peserta didik tersebut. Ucapannya biasanya yang kita lakukan adalah, padahal kamu bisa melakukannya dulu dari ini loh nak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu butuh mempertahankan sikapmu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi dalam validasi tindakan yang salah ini intinya jika anak berbuat sesuatu itu baik buruknya pasti ada alasannya. Nah disitulah alasannya nanti kita tanya, kenapa sih nak kamu berbuat seperti ini, tindakan kamu ini pasti ada alasannya ya. Nah anak pasti akan menjawab seperti itu. Nah yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan.
Pada ketaatan ketiga ini, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Guru dapat mengucapkan kata-kata apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi seperti apa? Biasanya setelah tahapan 3 ini, solusinya itu sudah ketemu, kita tanyakan lagi. Nah, kamu sudah tahu kan keyakinan kelas yang kita buat? Ya Bu. Nah, kalau keyakinan kelas sudah kamu buat, berarti kan kamu sudah melanggar, ya Bu. Nah, untuk permasalahan yang kamu itu, apa tindakan kamu selanjutnya nih? Kamu sudah menemukan solusinya. Terus yang akan kamu lakukan apa? Oh iya Bu, tentunya saya akan berbuat lebih baik lagi, atau saya akan menjadi murid yang lebih disiplin, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada gambaran saya dan murid-murid membuat keyakinan kelas. Jadi kita itu sebelum memulai pelajaran biasanya kita membuat keyakinan kelas dulu di dalam. Begitupun juga Ibu Bapak boleh nanti mencoba mempraktekkan. Apalagi ini ya Bu, tahun ajaran baru, anak-anak bisa nih, ya anak-anak kita buat dulu nih keyakinan kelas kita. Jadi antara guru dan murid itu sama-sama enak Bu, bersimetri, seimbang antara guru dan murid. Jadi ketika nanti anak-anak membuat kesalahan, dia tahu Bu konsekuensinya, karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Masing-masing kita kasih kertas, kita suruh tulis, kita tempelkan Bu. Terus anak-anak suruh baca bersama-sama. Jadi dia biar mengingat terus, oh iya, kita sudah membuat keyakinan kelas oleh ibu guru. Jadi kita harus mematuhinya. Seperti itu. Dan di sini ada video tentang saya dan murid yang melakukan kesalahan dan solusinya seperti apa. Ini adalah ada kasus yang saya tangani di dalam kelas. Bagaimana anak ini sampai diselesaikan permasalahannya dan solusinya oleh saya. Kita dengarkan bersama-sama ya Ibu Bapak. Ya, itu adalah kasus saya yang pertama. Dan yang kasus keduanya,
Ya, itulah tadi Ibu kasus-kasus yang saya tangani terhadap anak-anak sampai dia mendapatkan solusi permasalahannya. Terima kasih. Kesimpulan dari pembahasan saya ini adalah kita sebagai guru tentunya harus berpihak kepada murid seperti yang diajarkan oleh KHD, di mana jika kita sudah berpihak pada murid, otomatis murid akan merasa nyaman, akan merasa tenang, dan dia akan merasa bahagia. Jika kita di dalam kelas sudah membuat anak menjadi bahagia, tenang, otomatis anak itu akan ke sekolah pun merasa tidak merasa tertekan, dia senang. Sehari-harinya itu dia selalu semangat untuk ke sekolah. Karena apa? Ibu guru yang saya dapatkan hari ini, ibu gurunya enak semuanya, dari belajarnya, dari cara kita dibimbingnya itu sesuai dengan yang Ki Hajar Dewantara ajarkan. Nah, Ibu Bapak, itulah tadi pemaparan dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Mudah-mudahan pemaparan saya ini sedikit banyaknya bisa mengimbaskan kepada Ibu Bapak dan bisa diterapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sesi tanya jawab ya Ibu Bapak. Kami persilakan kembali lagi ke moderator. Terima kasih pemaparannya Ibu Tuti. Kepada Bapak Ibu Guru, mungkin kita bisa bertanya, ada yang mau menanyakan, kami persilahkan. Bu Cahya mungkin bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 4 ingin menanyakan mengapa teori kontrol guru tidak tepat menggunakan cara menghukum. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cahya. Pertanyaannya sangat bagus ya. Di sini ada pertanyaannya, yaitu mengapa teori kontrol ya guru tidak tepat menggunakan dengan cara menghukum. Ya, tadi yang saya jelaskan di awal-awal ya Bu, menghukum itu yang apa dulu kita lihat. Kalau menghukumnya dari segi positif mungkin kita boleh, tapi kalau yang segi yang negatifnya mungkin kita tidak boleh ya Bu. Jadi kita bisa melihat hukuman itu dari segi pandangnya apa, porsinya itu apa. Jadi hukuman itu bisa mendidik anak itu menjadi disiplin atau tidak. Tapi seandainya menghukum dengan cara negatif yang nantinya akan merugikan anak, yang membuat anak itu merasa sedih, marah, dan lain-lain, itu yang tidak boleh. Menurut saya seperti itu Bu Cahya. Baik, terima kasih Bu, jelas jawabannya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oh iya, dengan Ibu Amel. Silakan Ibu Amel. Terima kasih Bu Tuti atas pemaparannya. Saya guru kelas 3 ingin bertanya mengenai budaya disiplin. Apakah orang tua murid perlu juga mengetahui tentang budaya disiplin positif, Bu? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Amel. Di sini Ibu bertanya apa? Bagaimana nih orang tua murid dalam membudayakan disiplin perlu juga? Ya, sangat perlu ya Ibu Amel. Karena apa? Budaya positif itu harus diterapkan selain dari sekolah, di rumah dan lingkungan masyarakat. Karena apa? Disiplin kalau di sekolah saja tidak diterapkan di rumah atau di lingkungan, anak-anak itu tidak akan mengerti, akan seenaknya saja. Contohnya, misalkan anak itu di lingkungan yang kurang sehat, dan arti kurang sehat yaitu pergaulannya yang sangat luar biasa. Apalagi di zaman sekarang pergaulannya sangat bebas. Kalau di lingkungan masyarakat sudah tidak ada disiplin dalam budaya disiplin, mungkin anak-anak itu akan imbasnya? Akan tidak teratur hidupnya dan semaunya sendiri, sehingga imbasnya akan dibawa ke sekolah yang akan mempengaruhi anak-anak sekolah nantinya. Dan ada lagi contohnya lagi, misalkan di lingkungan rumah dan contoh kecilnya,
Seandainya di lingkungan rumah itu ada anak murid yang keluarganya 4 misalkan, kakak-kakaknya itu orang tuanya tidak membiasakan budaya disiplin, anaknya tidur siang, otomatis anaknya ini kan yang adiknya ikut, oh kakakku aja tidur siang, bangunnya siang, sekolah saya terlambat, udah biarin aja. Dan karena apa? Anak itu akan mengikut karena tidak dibiasakan budaya disiplin atau budaya positif yang ada di lingkungan rumah. Akibatnya apa? Anak itu seenaknya. Beda dengan anak yang biasanya di rumahnya melakukan budaya positif. Contohnya anak-anak sudah pagi-pagi sudah bangun, misalkan sudah bisa mengaji TPA di masjid, sudah bisa bermain dengan teman-temannya, anak ini masih tidur. Nah itu bedanya ya. Jadi menurut saya sangat tepat sekali dan penting sekali. Seandainya orang tua murid itu biasakan budaya positif di rumah. Ya itu yang saya sampaikan kepada Ibu Amel. Mudah-mudahan pertanyaan jawabannya sangat puas ya Ibu Bapak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ya, terima kasih Bu Tuti atas paparannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Baik, kita beralih ke selanjutnya yaitu doa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada siang hari ini membuat kita menambah ilmu untuk kita dan bermanfaat juga untuk kita. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Wijayanti, rekan sejawat dari Ibu Tuti Alawiyah CGP Angkatan 8. Berkaitan dengan pengibasan yang sudah dilakukan Ibu Tuti tadi, saya menambah wawasan saya dan mencerahkan bagi saya khususnya dalam hal mengajar dan mendidik anak murid saya. Budaya positif yang diimbaskan tadi sangat bermanfaat bagi saya karena kita selalu berpihak pada murid, selalu mengedepankan murid dan selalu mengajak diskusi dengan murid untuk mencari solusi bersama-sama terhadap permasalahan mereka. Sebagai guru, kita tidak boleh menghakimi anak murid kita karena anak murid kita mempunyai potensi masing-masing, sehingga kita hanya menuntun mereka, mengajak mereka diskusi bersama sampai mendapatkan solusi bersama-sama sehingga anak murid kita merasakan motivasi untuk selalu melakukan perubahan tanpa kita suruh dan tanpa adapun kita, mereka selalu menerapkan budaya positif tersebut. Terima kasih, sukses selalu kepada Ibu Tuti CGP Angkatan 8, semoga lulus dengan tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ira Kasira, guru kelas 5. Saya bangga dengan Ibu Tuti yang masuk ke dalam guru penggerak Angkatan 8. Dari hasil pengimbasan yang kemarin diberikan Ibu Tuti sebagai bukti aksi nyata dalam program guru penggerak yang dipaparkan secara jelas tentang Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. yang diimbaskan kepada guru SDN Jatinegara Kaum 06 sebagai motivasi dan contoh yang akan diberikan Bapak atau Ibu guru kepada peserta didik sehingga anak-anak termotivasi dalam belajarnya dan dapat meningkatkan prestasinya dalam belajarnya. Selamat untuk Bu Tuti dan tetap semangat dalam
guru penggerak. Semoga sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.